Film diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan cantik yang bernama Laras yang sedang mandi di dalam bathtub. Selesai mandi, Laras mencoba menelpon adiknya yang bernama Ayu. Ayu yang saat itu lagi kerja sebagai perias nggak angkat telepon dari kakaknya. Setelah selesai merias pengantinnya, Ayu kemudian mendapat pesan dari Laras. Ternyata Ayu ini nggak akur dengan kakaknya, karena Ayu nggak suka dengan kerjaan Laras yang seorang pekerja seks komersial. Laras melakukan itu semua juga demi mencukupi kebutuhan ekonomi dia dan juga Ayu, karena orang tua mereka sudah tidak ada. Pada malam harinya, Laras diantar oleh teman laki-lakinya yang bernama Arman, yang merupakan seorang supir taksi untuk datang ke sebuah hotel. Saat berjalan memasuki lobi hotel, seketika semua pandangan tertuju ke Laras. Mereka semua terpana melihat kecantikannya. Laras pun naik lift dan berhenti di lantai 13. Di sana, Laras bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Desmond, yang sepertinya salah satu dari kliennya. Laras disambut oleh Desmond dan memberinya kejutan dengan memberikan sebuah perhiasan yang mewah. Namun, Laras menolaknya, dan Laras ingin mengakhiri hubungannya dengan Desmond, karena Desmond adalah laki-laki yang mempunyai istri dan juga anak. Mendengar keputusan Laras, Desmond marah besar. Dia lalu melakukan kekerasan pada Laras. Laras berusaha meminta bantuan dengan menelpon Ayu. Namun, karena Ayu masih kesal sama kakaknya ini, dia nggak angkat teleponnya. Desmond yang emosinya semakin memuncak karena tidak bisa mendapatkan Laras lagi, maka tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkannya. Ia pun mendorong Laras dari balkon hingga terjatuh ke bawah gedung, tepat di atas sebuah mobil yang lagi parkir. Karena kejadian itu, Laras harus dirawat di rumah sakit dan mengalami 24 tulang patah, serta kerusakan pada batang otaknya. Hanya keajaiban yang bisa membuat Laras selamat dari kejadian seperti ini. Selain itu, dokter juga memberitahu sesuatu yang aneh di wajah Laras, yang mana banyak jarum kecil di area wajah Laras. Sebagai adiknya Laras, Ayu harus membayar semua tagihan biaya pengobatan Laras, yang mana nominalnya cukup besar. Arman yang melihat Ayu kebingungan karena biaya rumah sakit yang sangat mahal, memberi saran untuk mencoba alternatif lain, yaitu dengan membawa Laras ke kampung dan melakukan pengobatan dengan orang pintar. Selain biayanya lebih murah, Laras juga bisa diobati karena yang dialami Laras saat ini tidak berhubungan dengan medis lagi. Namun, Ayu menolak karena menurutnya Laras sudah di tempat yang benar. Saat Ayu di ruangan Laras, tiba-tiba alat monitornya bunyi dengan cepat, lalu berhenti, dan ternyata Laras telah dinyatakan meninggal dunia. Namun, saat semua alat medis dilepas, secara mengejutkan Laras kejang-kejang dan hidup kembali. Sejak saat itu, Ayu pun mulai sadar dengan apa yang dialami kakaknya ini bukanlah hal yang biasa. Dia pun setuju dengan pendapat Arman dengan membawa Laras ke kampung halaman dan akan melakukan pengobatan non-medis. Sampailah di kampung halaman Ayu. Mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua mereka. Saat itu, Ayu dan Laras diantar oleh Arman menggunakan taksinya. Sesampainya di sana, rumah itu terlihat kotor, ya mungkin karena sudah tidak lama ditempati. Sejak dulu, Laras tidak pernah memperbolehkan rumah itu dijual, karena jika mereka ingin pulang kampung, ada rumah yang mereka tempati. Ya, mungkin keadaan seperti ini yang dimaksud Laras. Keesokan harinya, Ayu pergi ke rumah Pak Damar, yang sebagai kepala desa di tempat tersebut. Ayu memberitahukan tentang apa yang terjadi pada Laras. Pak Damar pun menyarankan untuk Ayu pergi ke Ustadz Rahmat, dan ia pun memberikan alamat rumahnya. Ayu langsung pergi mencari rumah Pak Rahmat, yang ternyata rumahnya nggak jauh dari pasar. Sesampainya Ayu di rumah Pak Rahmat, ia pun meminta bantuan pada Pak Rahmat untuk datang ke rumahnya menolong kakaknya.
Pada malam harinya, Ayu melihat video lama bersama kakaknya, yang mana saat itu Laras mengatakan kalau mau cantik tinggal pasang susuk. Lalu tiba-tiba Ayu mencium bau busuk. Setelah dicari, ternyata itu dari salah satu manekin yang dipenuhi dengan ulat dan darah. Tak sengaja juga ia menjatuhkan manekin yang berubah menjadi wajah Laras. Keesokan harinya, Ustadz Rahmat pun datang ke rumah Ayu. Setelah diperiksa, Pak Ustadz memberitahu kepada Ayu kalau selama ini Laras telah memakai susuk. Pak Ustadz juga menjelaskan biasanya orang yang memakai susuk kalau sakit atau kecelakaan parah menderitanya lebih lama karena tubuh mereka masih terikat. Kemudian Pak Ustadz pun mencoba mencabut susuk-susuknya. Saat proses pencabutan susuknya, Laras terlihat kesakitan. Laras pun mengamuk dan mencakar wajah Pak Ustadz. Pak Ustadz yang mengatakan kalau susuk itu bukan cuma haram, tapi juga berbahaya. Susuk yang ada di dalam tubuh Laras itu sangat banyak dan kuat. Ia hanya bisa mencabut beberapa jarum saja. Ayu dan Arman diminta untuk mengikhlaskan Laras agar bisa pergi dengan tenang. Ayu tak terima dengan ucapan Pak Ustadz tersebut. Kemudian Pak Ustadz pun pulang. Ternyata ada seorang preman di desa itu yang bernama Seno menguping pembicaraan mereka. Di malam harinya saat di pos ronda, Seno diketahui ternyata dulu Seno naksir dengan Laras. Dan saat mengetahui Laras menjadi PSK di kota, ia merasa kesal karena dulu Laras jual mahal padanya. Ternyata di kota malah jadi pelacur. Scene berpindah ke Ayu yang sedang bermain HP. Ia mencari di internet informasi tentang orang pintar yang bisa mengobati kakaknya. Hingga akhirnya ia menemukannya, yang bernama Prasetyo. Dia dikenal memiliki ilmu sakti. Keesokan harinya, secara mengejutkan, Pak Ustadz Rahmat dikabarkan meninggal dunia dengan wajah yang mengerikan. Warga membicarakan kematian Pak Ustadz ini ada hubungannya dengan kejadian saat mencabut susuk Laras dan ditambah dikompor-kompori oleh Seno. Di rumah, Ayu meminta Arman untuk pergi menemui orang pintar yang ia lihat di internet tadi malam. Arman pun berangkat ke tempat yang Ayu maksud. Sesampainya di rumah Prasetyo, ternyata tempat pengobatannya cukup ramai orang berobat. Arman langsung menemui Prasetyo dan menjelaskan tentang kondisi Laras. Karena ia banyak pasien, Prasetyo meminta Arman untuk membawa Laras ke tempatnya. Di malam harinya, saat Ayu sedang membersihkan tubuh Laras, di sini terlihat luka di wajah Laras semakin parah. Dan tiba-tiba Laras meringis kesakitan. Saat dilihat, ternyata ada luka besar di punggungnya. Ayu mencoba membersihkannya, tapi seketika luka itu berubah menjadi bola mata yang menatap ke Ayu. Hal itu membuat Ayu ketakutan. Di saat yang sama, Ayu melihat ada orang di dalam lemari. Untungnya, Arman sudah sampai di rumah. Melihat keadaan Laras yang semakin buruk, malam itu juga mereka membawa Laras ke tempat Prasetyo. Sesampainya di sana, Prasetyo langsung mengobati Laras. Ayu dan Arman diminta untuk menunggu di luar karena susuk ini sangat kuat dan bisa membahayakan mereka. Prasetyo pun memulai ritualnya dengan menyembelih ayam dan menyanyikan lagu Jawa. Prasetyo mengolesi darah ayam itu ke seluruh tubuh Laras. Setelah itu, secara mengejutkan keluar banyak sekali kelelawar dari mulut Laras. Kemudian, Prasetyo mulai mencabut susuk-susuk yang ada di wajah Laras. Setelah selesai, Prasetyo meminumkan sisa darah ayam itu ke Laras. Prasetyo mengatakan kalau susuk memanglah kecil, namun benda kecil itu ada makhluk gaib di dalamnya. Dari semua susuk yang ia cabut, ada satu yang belum sempat dicabut,
Itu adalah susuk yang pertama kali dipasang dan ilmunya lebih besar daripada yang lain. Prasetyo sengaja tak mengeluarkannya karena takut tubuh Laras tidak kuat dan bisa menyebabkan Laras meninggal dunia. Setelah berobat ke Prasetyo, keadaan Laras jauh lebih baik. Laras mulai menunjukkan perkembangan. Ayu yang melihat itu sangat senang. Kemudian Ayu dan Arman makan bersama. Ayu berterima kasih pada Arman karena selalu membantunya mengurus Laras. Selesai makan, Ayu pun pergi belanja ke pasar. Saat lagi beli sayur, Ayu mendapatkan gunjingan dari para warga karena berita kakaknya Laras memakai susuk dan seorang pelacur sudah tersebar. Mereka nggak mau kalau Ayu dan Laras tinggal di kampung itu karena bisa membuat malu nama kampung. Mendengar itu, Ayu langsung pergi dari pasar dan disusuli oleh Seno. Seno yang ingin membantu Ayu agar tidak digunjing oleh warga dan agar Ayu bisa mendekatkannya dengan Laras. Tapi Ayu menolak. Karena merasa niat baiknya ditolak, Seno pun marah dan langsung menjelek-jelekkan Laras. Hal itu membuat Ayu kesal dan langsung menampar Seno. Kemudian Seno memberitahu Ayu sebuah fakta tentang keluarganya, yang mana Ayu dan Laras ternyata beda bapak. Ayu tak percaya begitu saja. Seno mengatakan kalau tidak percaya, tanya saja kepada Pak Damar. Karena ingin tahu kebenarannya, Ayu mendatangi rumah Pak Damar untuk membuktikan perkataan Seno. Akhirnya, Pak Damar pun menceritakan kalau dulu ibunya yang bernama Ratri adalah wanita paling cantik di desa itu. Banyak laki-laki yang terpesona melihat kecantikannya, hingga pada saat di mana Ratri memutuskan menikah dengan Pak Kresno. Dari pernikahan itu lahirlah Laras. Tapi ternyata diam-diam Ratri masih menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain. Hingga ia hamil dan anak itu adalah Ayu. Setelah 3 tahun, Kresno mengetahui kalau Ayu bukanlah anak kandungnya. Kresno dan Ratri pun cekcok. Kresno yang sangat marah mencoba membunuh Ratri. Karena perbuatan Kresno itu, ia diamuk warga hingga tewas. Sementara Ratri yang keadaannya seperti mayat hidup, tubuhnya membusuk sama seperti yang dialami Laras sekarang. Karena dulu ibunya juga memakai susuk. Orang pintar yang bernama Mbah Sri berusaha membantunya, tidak berhasil mencabut semua susuknya. Akhirnya dengan kesepakatan, Ratri pun terpaksa dikubur hidup-hidup. Ayu yang mendengar itu merasa sedih saat tahu kalau ternyata dia dan Laras beda bapak. Pada malam harinya, saat Ayu terbangun, ia melihat Laras sudah tidak ada di kasurnya. Kemudian Ayu mendengar suara dari halaman luar. Lalu di balik kain jemuran, Ayu melihat Laras sedang dimandikan oleh almarhum ibunya. Arman kemudian datang dan seketika itu juga arwah ibunya menghilang. Mereka kemudian membawa Laras masuk kembali ke kamar. Keesokan harinya, tak terasa sudah 1 bulan Laras sakit. Namun, Laras tak kunjung membaik. Yang ada, luka di tubuhnya makin banyak dan mengeluarkan aroma yang busuk. Arman menyarankan untuk Ayu mengikhlaskan Laras karena mereka sudah tidak tahu bagaimana cara mengobati Laras. Karena hal itu, Ayu dan Arman pun berdebat. Di tengah-tengah perdebatan itu, Pak Damar datang dan mengatakan kalau ia tahu bagaimana cara mengobati Laras. Pak Damar membawa Ayu ke rumah Mbah Sri, orang yang membantu melepas susuk ibunya dulu. Tapi sesampainya di sana, ternyata Mbah Sri sudah meninggal setahun yang lalu. Pak Damar seketika kebingungan dan mengajak Ayu keliling-keliling. Lalu di sini Pak Damar jujur pada Ayu. Pak Damar mengetahui banyak tentang ibunya Ayu, karena laki-laki yang menjalin hubungan gelap dengan ibunya dulu itu adalah Pak Damar, yang artinya Pak Damar adalah bapak kandungnya Ayu. Mengetahui hal itu, Ayu langsung keluar dari mobil dan berlari pulang. Sementara di rumah, Arman yang mendapatkan gangguan, yang mana Arman melihat Laras sudah sembuh. Dan saat itu Laras pun menggodanya, hingga Arman pun tergoda.
Tak lama kemudian, Ayu sampai di rumah, dan betapa terkejutnya dia melihat Arman sedang melecehkan kakaknya yang saat itu masih terbaring sakit. Tanpa mendengar penjelasan Arman, Ayu langsung mengusir Arman dari rumahnya. Setelah diusir, Arman berniat untuk pulang ke Jakarta. Namun, sebelum ia pergi, ia mendatangi rumah Pak Damar untuk meminta tolong agar Pak Damar membawa orang pintar yang bernama Prasetyo untuk melepaskan susuk terakhir di wajah Laras. Sebelum berangkat ke Jakarta, Arman sempat melihat Seno dan gengnya sedang memadamkan listrik di rumahnya Ayu dan berniat mengumpulkan warga untuk mengusir Ayu dan Laras. Arman berusaha menghadang mereka, namun karena ia sendirian dan lawannya preman pasar, ia pun dikeroyok dan mengalami luka yang cukup parah di bagian perutnya. Sementara Ayu memasang lilin, tiba-tiba melihat anak kecil dan ia pun mengikutinya. Secara mengejutkan, Laras bangun dan langsung menyerang Ayu. Tak lama kemudian, Pak Damar datang bersama Prasetyo. Prasetyo meminta Damar dan Ayu keluar. Prasetyo meminta untuk tidak masuk selama ritual. Dia meletakkan tubuh Laras dan mencoba mengeluarkan susuk yang tersisa. Di luar rumah, Pak Damar yang panik dan takut meminta pada Ayu kalau seandainya Prasetyo tidak berhasil mengobati Laras, maka Ayu harus ikhlas untuk melepaskan Laras. Dan Ayu harus menguburkan Laras di makam ibunya yang telah ditanami pagar bala, supaya Laras bisa pergi dengan tenang. Sementara di tempat lain, Seno dan teman-temannya sedang mengumpulkan warga untuk mengusir Laras dan Ayu karena tidak mau kampung itu terkena sial akibat perempuan pengguna susuk. Sementara di rumah, Laras mulai melakukan perlawanan terhadap Prasetyo. Prasetyo berhasil mengalahkan Laras, hingga dia pun tergeletak lemah. Namun, tak selang lama, tipu daya setan pun muncul. Prasetyo melihat Laras berubah menjadi cantik. Dia pun tergoda melihat kecantikan Laras. Ya, namanya laki-laki digoda dikit langsung nempel. Saat lengah, karena rayuan Laras, leher Prasetyo pun seketika digigit oleh Laras, hingga ia pun tewas dengan mengerikan. Setelah itu, Laras tak sadarkan diri. Pak Damar dan Ayu masuk ke dalam rumah karena mendengar teriakan Prasetyo dan melihat Prasetyo sudah tewas. Pak Damar meminta Ayu untuk segera melaksanakan rencananya tadi, dengan membawa Laras dan menguburnya di makam ibunya. Di saat akan pergi, Arman pun datang. Ternyata dia belum berangkat ke Jakarta. Pak Damar pun meminta pada Arman agar ia menjaga anaknya Ayu. Kemudian mereka pun segera membawa Laras untuk dikuburkan. Tak lama mereka mendengar suara rombongan warga yang penuh dengan ancaman. Pak Damar pun keluar menghadapi warga. Para warga melihat wajah Prasetyo yang mengenaskan. Mereka mencari Ayu dan Laras, namun mereka sadar kalau Ayu dan Laras sudah pergi. Karena merasa Pak Damar telah membantu mereka untuk kabur, Pak Damar pun langsung diamuk oleh warga hingga tewas. Sementara Ayu dan Arman melarikan diri menggunakan taksi, Seno yang melihatnya segera mengejarnya. Seno pun menghadang mereka di tengah jalan. Tanpa ragu-ragu, Arman langsung menabrak Seno dengan keras sampai kejepit ke pohon besar, hingga tewas. Tak lama kemudian, sampailah mereka di tempat pemakaman umum. Sesuai dengan pesan Pak Damar, kalau makam ibunya ada di bawah pohon besar. Mereka pun menggali sebuah kuburan dengan sekuat tenaga. Tapi setelah digali, ternyata kuburan yang mereka gali itu bukan makam ibunya. Kemudian Ayu melihat makam lain yang saat itu ia yakin kalau itu adalah makam ibunya. Dengan tenaga yang tersisa, mereka pun berusaha untuk menggali makam itu. Dan ternyata benar itu adalah makam ibunya. Saat akan menguburkan Laras, mereka kaget karena Laras tiba-tiba menghilang.
Kemudian tiba-tiba Laras menyerang Arman dengan ganas, lalu tewas. Setelah itu, Laras berusaha mendekati Ayu, namun Laras tidak menyerangnya. Di sini, Laras sempat sadar dan memeluk Ayu dengan erat. Laras juga meminta Ayu untuk segera menguburkannya. Dengan berat hati, Ayu pun terpaksa mendorong Laras ke dalam makam ibunya, karena ia sadar itu adalah pilihan terbaik. Di akhir film, di pagi harinya, setelah semua kejadian mengerikan terjadi, hanya Ayu yang selamat dari kejadian itu. Ia pun masuk ke dalam taksi Arman dan merapikan rambutnya, dan ia akan kembali menjalani kehidupan ke depannya. Film pun selesai. Nah guys, pelajaran yang kita dapatkan dari film ini mengingatkan kita cara mensyukuri apa yang telah diberikan. Jangan menggunakan sesuatu apapun untuk memikat orang lain, karena dampak kedepannya akan lebih besar. Semoga kalian suka dengan filmnya. See you next video. Bye-bye.